Dan sebelum ini pun, sebenarnya Indonesia memang sudah terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, cuman dibatalkan akibat daripada kedatangan Israel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, lepas FIFA rasmi tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun, maka beberapa negara di sekitarnya ASEAN juga rasa kaget dan rasa terkejut ya dengan keadaan ini. Bagaimana Indonesia bisa untuk ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, sedangkan baru-baru ini FIFA membatalkan Piala Dunia U20 ya. Itu bersebab guys, karena Israel pada waktu itu juga turut serta ke Indonesia. Jadi itu dibantah keras oleh beberapa ahli-ahli politik di Indonesia. Tetapi kali ini Israel tidak turut serta, dan ini FIFA telah beranggapan bahwa Indonesia itu sangat sesuai untuk dijadikan host Piala Dunia U17 pula. Dan dari segi fasilitas, dari segi infrastruktur, itu sebenarnya semua sudah tersedia dengan 6 stadion yang bakal untuk menjadi venue Piala Dunia ini. Jadi ini sudah saatnya Indonesia kembali ke satu tahap dalam sepak bola, olahraga sepak bola ini kembali ke internasional. Dan ini didukung oleh kepimpinan Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI guys. Karena Bapak Erick Thohir sangat dihormati, Bapak Erick Thohir dikenali, dan juga Bapak Erick Thohir mempunyai hubungan yang begitu baik dan komunikasi yang begitu baik dengan FIFA sendiri, Presiden FIFA yaitu Infantino, dan juga beberapa pemimpin ataupun presiden-presiden klub-klub sepak bola di luar negara. Jadi senang untuk dia berkolaborasi dengan FIFA ini. Jadi di dalam Indonesia dan juga di sekitar Asia Tenggara pasti ada fans yang mempunyai komentar-komentar yang berlainan, pendapat-pendapat yang positif dan negatif. Dan kali ini guys, ini adalah pendapat ataupun pandangan fans Malaysia, komentar fans Malaysia terkait dengan Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah ini. Apakah komen-komen fans Malaysia ini? Ayo kita sama-sama baca guys. Kita ambil positif kepada komen-komen ini semua. Walaupun ada komen negatif, ada komen positif, itu biasa. Cuma kita ingin menerima input ya, untuk lebih diperbaiki di masa akan datang. Oke, daripada channel 360 Badminton, kepada yang baru ketemu channel ini kan boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi ayo guys, tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Oke, daripada Syarul, lebih kepada kestabilan politik dari Malaysia. Ini komennya. Harap-harap U17 Indonesia jadi juara Piala Dunia. Budebets dari Budebets. Ini komen yang positif guys. Ufuk Selatan, jiran kata Malaysia iri hati. Wih, kita dah lama anjurkan World Cup U17 di tahun 97. Zaman Owen. Oke, Indo semua bidang harus padu, olahraga, militer, pariwisata, serta lain, efek domino positif ikut serta guys. Tidak apa, tunggu Sultan C 2025 kita tuan rumah. Daripada Zakri Heri. Oke, daripada Ijai, FIFA dah kena sogok barangkali. Macam-macam ya guys. Tapi itulah bagus komentar-komentar yang mana positif kita ambil. PSSI bijak berunding. Ini macam ini daripada Legend Roy ini. Komen yang positif guys, memang positif. Mat kantor FIFA di Konoha. Konoha itu apa kah? Kantor FIFA di Jakarta pak. Oke, Ijai, bijak FIFA. Indonesia hanya menanti tetamu tuan di rumah, tak perlu menyertai Piala Asia. Ini di Indonesia rakyatnya ramai yang jutawan, Rayman. Ya betul, ramai rakyat Indonesia jutawan guys. Sultan lah. Oke, Nazmi, gimana menurut kalian? FIFA berasal dari Indonesia, nama sebenar FIFA Dewi Fifak Indrawan Supardi. Wah, ini kantor FIFA ada di Konoha, Indonesia. Ada juga yang bercanda guys.
Wow, banyaknya Indon malam nih. 300 juta penduduk, zero AFF Cup. Kok bisa ya, banyakkan lagi makan bakso gado-gado. Tunggu le saat kekalahan Indonesia kelak ada yang naik barakuda nanti daripada Azran. World Cup Under 17. Oh, ini daripada CJ Born, daripada Hafiz Shah, kantor FIFA di negara Konoha, tuan-tuan. Kantor FIFA di Jogja, Awi Ekin. Penggemar berat Awi Ekin. Oke, tengok cermin lah, tak payah provok dan nasab sesama majoriti Muslim 1000% apabila situasi berlaku kat Malaysia host. Ini kita baca sampai habis, guys. Kat Malaysia host dan ada Israel qualified pada last minute, tentu orang-orang pas akan protes dan akan berlaku sama, yaitu cancel. Oh, oke. Ya, mungkin juga kalau berlaku di Malaysia, kalau contoh Israel masuk akan cancel. Anak emas FIFA. Macam-macam. Malaysia membelasah Indonesia 5-1. Indonesia gagal ke Piala Asia U17, tapi akhirnya Indonesia ke Piala Dunia U17 dan Malaysia gagal. Mungkin fasilitas bola sepak di Indonesia lebih baik dari negara ASEAN dan sekitarnya. Kita dok kutuk-kutuk negara kono, tapi bila agaknya Malaysia nak jadi tuan rumah. Kantor AFC ada di Jakarta. Daripada Leron Jannata. Sebuah hal wajar kerana ketua PSSI Indo yang sekarang lumayan terkenal di luaran dan hormati di luar Indo kembali dipercaya. Ini betul, guys. Tahniah Indonesia, Asia Tenggara mula mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan 20. Mantap. Kantor FIFA negara Konoha. Banyak betul komen kantor FIFA di negara Konoha ini. Dari tadi lagi kan. Biar betul anak emas baru FIFA Indonesia. Kami dah agak ada selepas Peru gagal jadi tuan rumah, pasti pindah ke Indonesia. Ditambah FIFA jangan malu, welcome 20 Argentina. Stadion rumput masih mengecewakan. Bijak FIFA, Indonesia hanya menanti tetamu di rumah, tak perlunya. Ini sudah tadi. Apa saja acara mereka boleh jadi tuan rumah, ekonomi sedang memuncak. Ya, betul. Ini tidak dinafikan, ekonomi. Dan Israel pula layak ke Piala Dunia 17. Indonesia pun protes dan tarik diri. Begitulah ulang-ulang ceritanya. Daripada Muhammad Zulhilmi Abdurrahman. Tahniah Indonesia sebelah kaki layak ke FIFA World Cup 2026. Daripada Muhammad Ali. Tapi selain pada Indonesia, sebelum ini mereka sanggup bertegas dalam bab Israel. Oke, mereka sanggup kehilangan hak penganjuran hanya sebab tak sudi terima kehadiran Israel. Ini diselutlah oleh Yus Hanamichi ya, yang tulis ni. Erick Thohir ini anak emas FIFA, senang-senang je nak anjur World Cup walaupun rekod negara Indonesia kurang cantik. Itu dulu. Edwin Adrin, salah satu sebab kepercayaan FIFA ke Indonesia disebabkan fanatik atmosfer penyokong bola sepak mereka yang sentiasa penuh. Tapi skuad U17 orang sebelum ini pernah kalah dibantai tim Malaysia 5-1. Lepas tu tarik diri saat akhir sebab ada pasukan Israel main kejuaraan akhir. Israel dah ikut, guys, yang bawa 17 ni ya. Indonesia banyak tanah-tanah besar, cuma stadium je yang banyak, tak ada kualiti. Harapkan di yang dekat Pulau Jawa, Jakarta saja. Walaupun Indonesia ranking FIFA rendah, tapi bola sepak dunia mempercayai Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Oke? Bagi je Indonesia pergi final kalau tak nak menyesal nanti. Daripada Acap Pulim ya, Pulim Kedah. Harap tiada yang mati lagi main bola sepak kat sana. Azmizan Martin. Ini negatif, ini jangan kita Okey, mereka ni bagi jadi host World Cup Under 3 pun dah cukup periak. Kantor FIFA ada di Indonesia. Ini balik-balik ni. Negatif. Okey, kalau kau tak mampu nak teruskan Malaysia untuk Piala Dunia, kau jadilah tuan rumah. Simple. Muhammad Nur Amin Batin. Malaysia bila nak tunggu AMD bawa nama Malaysia ke World Cup. Jangan shock sendirilah. AMD itu apa? Kalau 17 sama Israel pasti enggak mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Saya juga yakin semua rakyat Malaysia juga benci Israel. Tapi di kejuaraan Piala Dunia U17 Israel tidak ikut. Ya, betul.
Betul. Pusat FIFA kedua di Indonesia nih, semua player Indonesia anak masa sekarang ini lepas juara Sultan Sika 30 hari itu. Prancis. Itu maknanya tak rugi lah Indo dah bertonton renov beberapa stadion demi jadi tuan rumah Piala Dunia hari itu. Oke, itu antara komen-komen fans daripada Malaysia, guys. Ada juga fans daripada Indonesia juga turut mengomentari. Ada negatif, ada positif. Jadi, beberapa komen-komen positif itu yang saya suka highlightkan di sini, yang poin-poin pentingnya, yaitu ada juga yang memberi rangsangan bahwa Indonesia itu wajar untuk menjadi tuan rumah, karena dia punya fasilitas dan juga penyokong yang banyak. Itu juga baguslah komentar-komentar begitu. Ada juga komentar yang mengatakan bahwa wajar juga Indonesia ini menjadi tuan rumah karena Ketua Umum Bapak Erick Thohir itu sangat dihormati, dikenali pada saat ini dan juga mampu membawa sepak bola di Asia Tenggara ini dan di Indonesia dan Asia Tenggara ini ke arah yang lebih baik. Dan sepatutnya guys, apabila negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN ini kan menjadi tuan rumah, sepatutnya negara-negara jiran perlu menyokong, terutama macam Malaysia sepatutnya kena support Indonesia, kena menyokong penuh Indonesia. Dan kalau boleh, kalau bisa kan untuk datang ke Indonesia menyaksikan sendiri perlawanan Piala Dunia U17 ini. Itu diantara support atau sokongan yang padu perlu diberikan kepada Indonesia. Sebab apa guys? Bukan senang juga untuk Piala Dunia ini diadakan di negara ASEAN ini ya, di Asia Tenggara ini, terutamanya Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Dan jadi sekiranya ada Piala Dunia ini diadakan di Indonesia, sepatutnya Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei itu menyokong dan sama-sama membantu apa yang perlu sepatutnya. Itu kalau diambil dari segi positif ya. Dan komen-komentar ini sebenarnya banyak membina untuk memperbaiki diri lagi. Mana-mana komen yang negatif itu sebenarnya mereka perlu bersihkan hati mereka. Mereka perlu sucikan hati mereka itu untuk memberi penglihatan yang sepatutnya, penglihatan yang positif dari segi penganjuran ini. Bukan saja untuk mengomentar yang negatif, tetapi perlu sebenarnya untuk mereka bersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran yang tidak baik ini. Sepatutnya kita saling sokong menyokong, bantu membantu dan saling melengkapi, bukan hanya pandai untuk mengomentari yang negatif. Bukan saja komentar negatif ini daripada Malaysia, mungkin juga ada dari Indonesia sendiri, mungkin ada dari Brunei, dari Singapura, dari Thailand juga, dari Vietnam juga. Jadi untuk mana-mana warga Malaysia yang mengomentari negatif itu sebenarnya kita perlu melihat pada saat dan ketika ini ya. Indonesia punya satu pengurusan PSSI ini antara yang terbaik setakat ini, yang punya kolaborasi, yang dikenali, yang punya komunikasi yang baik dengan FIFA. Jadi justru itu apa yang dilakukan oleh Ketum Bapak Erick Thohir itu mendapat mandat yang baik daripada FIFA. Jadi itu sangat wajar sekiranya Indonesia itu dipilih menjadi tuan rumah. Dan sebelum ini pun sebenarnya Indonesia memang sudah terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, cuman dibatalkan akibat daripada kedatangan Israel itu. Dan saya pun kalau di Malaysia itu dijadikan tuan rumah dan kedatangan Israel itu ke Malaysia, mungkin itu juga ditolak ya. Mungkin itu juga ditolak sama seperti apa yang berlaku di Indonesia. Jadi penyokong Malaysia dan Indonesia, kita harus punya satu keakraban, persahabatan yang baik demi untuk sepak bola di Malaysia, di Indonesia ini dan juga di ASEAN ini. Kita perlu bersatu guys, dari apa semua segi pun. Tidak perlu kita mengambil pandangan-pandangan negatif ini untuk kita saling bermusuhan ya. Biarlah pandangan negatif itu wujud, tetapi akhirnya penerimaan kita itu kita ambil secara positif dan kita lantunkan untuk sama-sama kita manfaatkan komen-komen itu memperbaiki diri masing-masing. Oke, sampai di situ saja guys. Mana komen yang negatif itu kita buang jauh-jauh, komen positif kita ambil dengan sebaiknya. Dan pujian-pujian itu harus kita manfaatkan, tetapi bukan untuk membanggakan, meriakkan diri, tetapi untuk sebagai kesederhanaan dan kerendahan diri kita. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini.
Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian punya komentar yang sendiri, kalian komentar di ruang kolom video. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.